Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, berkenaan dengan dimulainya ajaran baru daripada belajar kita, yakni adalah belajar membaca Al-Quran, dan insya Allah kita akan mulai belajar dari yang paling dasar atau yang paling benar-benar dari nol. Nah, pada kesempatan kali ini, insya Allah ini akan menjadi salah satu pembantu atau penunjang dari belajar kita. Maka dari itu, insya Allah Ana berusaha untuk membuatkan video tutorial untuk membantu peserta keseluruhan belajar mandiri di rumah. Sehingga nantinya ketika bertalaki langsung tidak lebih siap ya. Jadi ketika bertalaki secara langsung nantinya menjadi lebih siap dan bisa mempersiapkannya sebelum maju satu persatu. Pada pembahasan kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang huruf hijaiyah, yang mana merupakan langkah awal dari belajar Al-Quran. Kita nggak mungkin bisa membaca Al-Quran kalau kita tidak mengenal huruf hijaiyah. Ada beberapa yang kita lihat di sini. Nah, pada pembelajaran pertama ini kita langsung dikenalkan daripada harokat fathah. Nah, berbaris fathah. Tandanya seperti ini ya. Jadi tanda strip miring berada di atas huruf. Maka ketika kita mengenali huruf ini satu persatu, maka kita langsung membacanya dengan vokal A atau menjadi O ketika dia merupakan huruf yang tebal. Nah, ini Anda contohkan. A, 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 A. Ingat, ketika kita mengucapkan huruf hamzah, ini langsung kita kenali sebagai A aja. A, A, A. Jadi bukan alif, melainkan A. Kenapa kok disebutnya bukan alif? Kenapa kok kita nggak sebut alif? Karena dia sudah berharokat. Maka menjadi hamzah. Atau ada kecilnya ini. Bila hamzah kotok. Maka kita ucap menjadi A, A. Ini nggak mungkin ketukar ya. Ini biasanya sudah pada mengenal semuanya. Kemudian ini ba, 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 ba. Dirapatkan kedua bibirnya, kemudian diucapkan ba, ba. Kemudian ini ta, 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 ta. Ditandai dengan adanya smile, kemudian titik dua di sini. Ini harus benar-benar dipahami. Kalau untuk pemula kadang-kadang ketukar nih, suka ketukar refleks dengan dua titik di bawah. Nah, atau ya. Ini ta, 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 ta. Ada baiknya ketika kita belajar menghafalkan keseluruhan daripada huruf-huruf ini, baiknya kita diimbangi dengan menulisnya. Jadi menirukan tulisnya, kemudian gambarkan ke dalam buku tulis sebanyak-banyaknya kalau kita ingin menghafalkannya. Kenali betul cirinya apa, perbedaannya apa dengan huruf lainnya. Ini sama-sama smile, tapi beda di titiknya, jumlah titik maupun letaknya. Titik 1 di bawah ba, titik 2 di atas ta, titik 3 di atas menjadi sa. Nah, ini adalah sa. Sa bukan sa, sa. Ujung lidah sedikit dikeluarkan, sedikit ditampakkan. Sa, 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 sa. Jadi, letakkan ujung lidah kita di antara ujung gigi atas dan gigi bawah. Sa, sa. Kemudian hembuskan nafasnya. Sa. Kemudian ini. Ja, ja. Ingat, sembari ditulis ke dalam buku, titiknya di sini. Ja, 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 ja. Kemudian ini. Ha, ha, ha. Jangan sampai tertukar. Bentuknya sama, akan tetapi titiknya beda. Ini ada titik di bawah daripada kepalanya. Kemudian ini tidak ada sama sekali.
Kemudian yang ini kha, 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 kha. Ini bukan kha, tapi kha, kha, menebal. Suaranya menebal. Kha, kha, kha. Kemudian titik dua di bawah, ya, ya, ya. Kemudian ini da, bentuk seperti lebih mirip apa bumerang ya. Da, atau dagu. Da, kemudian ada titiknya menjadi the. Posisikan seperti huruf ta ini. Ujung lidahnya sedikit dijulurkan di antara sela-sela gigi di antara gigi atas dan gigi bawah. Kemudian ucapkan tanpa ada suara desis menjadi the. Kemudian ini ro, bukan ra, tapi ro, za, ada titiknya, ro ada titiknya, za, jangan sampai tertukar, za, azza, ujung lidahnya didekatkan dengan gigi bawah, za, kemudian ini sama ujung lidahnya dekatkan gigi bawah, sa, didesiskan, sa, kemudian ini fo, agak diangkat untuk pangkal lidahnya menjadi o, fo, bukan sa, tapi fo, kemudian ini sha, tengah lidahnya agak diangkat, sha, dihembuskan udara yang sederas-derasnya. Sha, ingat patokannya bukan daripada bibir kita, melainkan adalah posisi dari lidah kita. Sha. Kemudian yang ini, bo, ingat bot, huruf bo, ini huruf dot ini, tepi lidah kita harus bertemu dengan gigi geraham kita. Salah satu, boleh dua-duanya. Dan diangkat ke atas. Dan dia tidak boleh menjauh dari langit-langit ketika mengucapkannya. Makanya bunyinya menjadi o. Bo. Dan ujung lidahnya juga tetap di dalam dan di atas. Nggak boleh keluar. Bo, bukan gitu. Tapi bo. Kemudian ini bibir bawah ketemu dengan ujung gigi atas, fa. Ingat sembari ditulis di dalam buku, fa ketika menghafal ya, sembari ditulis dalam buku biar cepat hafal. Fa, o, yang ini ko. Secara bentuk beda ya. Ini tubuhnya seperti ba, ingat, lihat tuh. Fa bentuknya seperti ba, untuk tubuhnya, cuman ada kepalanya dan titik satu di atas. Sedangkan kalau qaf, tubuhnya seperti huruf na di sini. Nah, qaf, tubuhnya bentuknya seperti huruf na. Akan tetapi ada kepala dan titik dua di atas, menjadi qaf, kemudian ini ka. Ingat kalau ada ininya, dia menjadi huruf ka, bukan la, ka. Ini seperti kail, la. Ingat sembari ditulis di dalam buku, biar cepat hafal. Ma, seperti jentik, ada kepala kecil, kemudian ke bawah, ekor ke bawah kecil. Ma. Kemudian yang ini, na. Ingat na sama ba sangat berbeda. Bagikan langit dan bumi. Ba titiknya satu di bawah, sedangkan na di atas. Tubuhnya juga beda. Ba tubuhnya memanjang, na tubuhnya mengecil seperti kuali. Kemudian ini, wa. Ingat wa sama fa beda. Beda secara bunyi, juga beda secara bentuk. Fa tubuhnya ba,
Wab tubuhnya ro. Ada kepalanya sama, nggak ada titiknya kalau waw. Kalau fa ada titiknya. Kadang-kadang menyasar secara pengucapan. Wasabbih menjadi wasabbih. Nah, itu tidak boleh. Karena dapat merubah makna daripada ayat. Haram hukumnya. Maka kita harus hati-hati ketika membaca Al-Quran. Kemudian ini. Bentuknya seperti ini, diingat-ingat. Ha, 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 ha. Kemudian yang ini adalah lam alif, kita baca menjadi panjang, la yang ini kita panjangkan. La, dua ketuk. La, atau seperti dua kali la. La. Nah, lamanya seperti dua kali mengucap la, lamanya. La, la. Nah, seperti itu. Itu membedakan panjang pendek. Kenapa kok ini lama? Karena dia tertambah huruf mad di sini, ada alif. Ini wajib dibiasakan. Ketika membaca ketemu dengan huruf ini harus dipanjangkan dua harokat. La, seperti itu. Kemudian ini po. Bentuknya seperti ini. Ada tongkatnya disebut dengan po. Ujung lidah ketemu dengan gusi atas. Po. Kemudian ini ujung lidahnya sedikit ketemu ujung gigi atas. Lo, bukan zo, tapi lo. Allah, seperti itu. Kemudian yang ini adalah huruf a. Langsung dibaca sesuai harokatnya. A. Kemudian ini lo. Ghain ya. Lo. A, tidak ada titik. Lo, ada titik satu di atasnya. Baik, seperti itu adalah pengenalan huruf hijaiyah. Nanti silakan diulang-ulang sendiri di rumah sembari dihafalkan. Sedikit tips tadi itu, ketika menghafal, coba ada baiknya diimbangi dengan menulis. Semoga cepat menghafalnya. Kita baca bareng dari sini. A, ba, ta, fa, ja, ha, kho, ya, da, za, ro, za, sa, fo, sha, vo, fa, to, ka, la, ma, na, wa, ha, la, to, ro, a, ro. Baik. Nah, itu adalah pengenalan huruf hijaiyah. Dan pada pertemuan berikutnya, nah, kita dilatih ketika membaca acak. Ini sebagai contoh. Nanti silakan dilatih di rumah. Da, ro, ja, ha. Fo, ba, ro, a. Ha, do, ro, sha. A, kho, za, ha. Ya, sha, ba, fa. Ta, ja, ba, ha. A, fo, ba, ha. Sa, sha, fo, bo. Ta, sa, kho, ra, ja, za, kho, da. Ya, za, bo, ba, ya, kho, sha, da. Ta, a, fa, ta, ro, za. Za, da, za, ro. Baik. Ini adalah untuk pelatihan daripada huruf berharokat fathah, berbasis fathah. Tandai dengan seperti ini. Jadi tidak boleh nih kita baca lagi, misalkan seperti ini. Hamzah, bukan gitu.
Juga ketika ketemu dengan ini, bukan zal, tapi za. Za, karena sudah ada harokatnya ini tadi. Baik. Selanjutnya, berikutnya adalah ketemu ini lagi untuk merefresh hafalan kita. Nah, ini cukup kita lewatkan. Kemudian ke latihan lagi. Ini masih sama seperti tadi. Saya baca. Sekarang ketika kita sudah mulai mengenal ini semua, kita bisa membaca lebih cepat. Ka, la, ka, la, ma, ha. Ma, fa, za, ha. Sya, fa, a, ta. Ya, za, da, ka. Wa, ba, ja, a, na, fa, a, la. Wa, gha, sa, qa, dha, la, ma, ka. Kha, la, sa, ha. Ha, dha, ra, ka. Ta, dha, gha, a. Wa, gha, la, dha. Na, qa, ta, ta. La, za, na, qa. Sa, la, ta, ta. Baik. Nanti silahkan dipraktikkan sendiri di rumah. Semoga cepat bisa. Lanjut ke pertemuan berikutnya. Ya, ini adalah mulai menggabungkan huruf atau mengenal huruf yang sambung. Nah, ketika kita mengucapkan huruf sambung seperti ini, maka kita harus mengatur tempo yang sama daripada kadar hurufnya. Satu huruf memiliki kadar tempo adalah satu ketuk. Misalkan contohnya, saya menggunakan ketukan daripada seperti ini. A, ba, ta, ta. Nah, ketika kita mengucap huruf A, ba juga harus sama, satu ketuk, ta, satu ketuk, ta, satu ketuk. Dan dalam tempo yang teratur. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho, ya, a, go, misalkan seperti itu. Nah, langsung aja ke halaman berikutnya. Nanti ini silahkan dibaca-baca sendiri. Dan perlu diketahui bahwasanya huruf-huruf seperti ini, huruf sambung, wajib kita hafalkan. Atau bisa kita melihat dari huruf-huruf di dalam khot. Di dalam buku khot ya, biasanya ada bentuk-bentuknya, khot naskhi. Nah, misalkan hak seperti ini, ketika di depan seperti ini, ketika di tengah seperti ini, dan ketika di akhir seperti ini. Dan pasti nanti ada bentuk yang lain juga, yang meruncing ke bawah. Itu juga masuk kategori hak juga. Nah, itu perlu kita ketahui. Dan ada juga yang bulat, seperti itu. Nah, itu ada di buku khot biasanya. Saya punya, jadi kalau yang ingin untuk file PDF-nya, bisa minta ke saya. Insya Allah saya kasih. Nah, seperti itu. Ini wajib diketahui secara bentuk. Dan kalau bisa ditulis di dalam buku agar cepat hafalnya. Menulisnya gimana? Ya seperti ini. Ketika di depan seperti ini, kemudian disambung seperti ini, kemudian di akhir seperti ini. Agar ketika kita belajar sesuatu yang berkenaan dengan Al-Quran, kita bisa langsung mempelajari bukan satu hal aja, bukan cuma sekedar bisa bacanya, tapi juga bisa menulisnya. Baik, lanjut. Nah, di sini kita melihat beberapa bentuk huruf ketika di depan, ketika di tengah, kemudian ketika di akhir. Sama bacanya. Ba, ba, ba. Ta, ta, ta. Ja, ja, ja. A, na, na, na. Ya, ya, ya. Ha, ha, ha. Go, go, go. Ko, ko, ko. Ma, ma, ma. Kho, kho, kho. Sha, sha, sha. Fa, fa, fa. Ha, ha, ha. Tha, tha, tha. Ka, ka, ka. Nah, ini wajib nanti dilihat terus, diseksamakan agar hurufnya tidak tertukar ketika kita sudah mendapati latihan yang random. Kita masuk ke latihan, ya ini dia. Untuk latihan daripada huruf tadi. Latihannya, saya bacakan, nanti silahkan dilatih sendiri di rumah. Halaka, walada, ghafara, hasana, syakara, nafakha,
azama, ghafara, khasafa, hasyara, nazala, khatama, nakatha, hadara, ghadaba, mathala, ja'ala, dzakara, kafara, taba'a, nazara, wa'ada, zahaqa, sabara, taraka. Baik, nanti silakan diulang sendiri di rumah seperti yang saya contohkan tadi. Ingat dalam membaca huruf-huruf ini ketukannya harus seragam. Halaka, halaka harus seimbang antara ha, la sama ka-nya. Enggak boleh halaka, tidak boleh panjang salah satu. Tidak boleh terlalu lama untuk di salah satu huruf. Harus sama, harus seragam. Halaka, enggak boleh halaka atau halaka atau halaka. Tidak boleh, harus seragam. Halaka, seperti itu. Tadi sudah saya contohkan. Sekarang ke berikutnya. Nah, kita tambah dengan harokat i atau kasroh, yaitu garis dengan ditandai garis di bawah. Maka vokalnya pun berubah menjadi i. Jika ini a, maka ini adalah i. A, i. Ba, bi. Tati. Fafi. Jaji. Hahi. Khohi. Dadi. Zazi. Rori. Zazi. Sasi. Syashi. Sasi. Godi. Tati. Ghazi. Ai. Ghazi. Fafi. Qati. Kaki. Lali. Mami. Nani. Wawi. Hahi. Yayi. Baik. Ini adalah huruf hijaiyah ketika berharakat kasrah. Sekarang kita masuk ke latihannya. Coba saya contohkan. Ingat tadi, keteraturan dari hurufnya harus sama ketika diucapkan. Halaki, waladi, ghafari, hasani, syakari, nafakhi, azami, ghafari, khasafi, hasyari, nazili, khatami, nakathi, hadari, ghadibi, mathali, ja'ili, zakira, kafiri, taba'i, nadhira, wa'idi, zahiqi, sabira, taraki. Ingat, ketika kita membaca huruf-huruf hijaiyah seperti ini, karena belum termasukkan, belum dipengaruhi oleh mad, maka membacanya harus sama. Kadarnya harus sama. Tidak boleh ada yang terlalu dipanjangkan. Ingat, itu menjadi perhatian kita. Baik. Nah, nanti silahkan dilatih di rumah. Kemudian berikutnya adalah harakat yang terakhir, yaitu adalah harakat dhammah. Dhammah ditandai dengan seperti angka 9 kecil. Ini menandakan bahwasanya huruf tersebut harus dibaca bervokal U. Berbunyi menjadi U. Atau bibir kita monyong. U. Nah, tidak mungkin kita mengucapkan U tanpa memonyongkan bibir kita. Maka, kita bacanya seperti apa? Misalkan ini kita ketemu ini. A, U. U, I. Misalkan seperti itu. A, U. U, I. Babu. Bubi. Misalkan seperti itu. Dibolak-balik juga bisa. Buba. Bubi. Bibu. Nah, ini silahkan dibolak-balik. Intinya, huruf-huruf ini berbunyi menjadi U. Tatu. Tuti. Tuta. Tuti. Titu. Misalkan seperti itu. Silahkan dibolak-balik. Sa, su, fi. Ja, ju, ji. Ha, hu, hi. Kho, khu, khi. Da, du, di.
za, zu, zi, ra, ru, ri, za, zu, zi, sa, su, si, sha, shu, shi, sa, su, si, da, du, di, ta, tu, ti, dha, dhu, dhi, a, u, i, gha, ghu, ghi, fa, fu, fi, qa, qu, qi, ka, ku, ki, la, lu, li, ma, mu, mi, na, nu, ni, wa, wu, wi, ha, hu, hi, ya, yu, yi. Ya, demikianlah untuk penambahan huruf ketika berharokat dhammah, maka dibaca menjadi u. Sekarang kita masuk ke latihannya. Saya contohkan, nanti silahkan dilatih sendiri di rumah. Dan untuk latihan-latihan tadi itu adalah pembacaan yang wajib ketika nanti bertalaki salah satu. Bertalaki satu-satu ya, sebagai pembelajaran. Dan adapun yang perlu saya sampaikan, bahwa talaki itu sangat penting, karena ketika kita membaca sendiri, pasti kita akan merasa selalu benar, karena tidak ada yang menyalahkan. Maka dari itu harus ketika belajar Al-Quran, wajib harus ada memiliki guru. Tidak bisa berotodidak, tidak diperkenankan, karena pasti akan tersesat. Karena ilmu Al-Quran ini, membaca Al-Quran ini sangat luas sekali, dan tidak akan bisa didapatkan daripada berotodidak. Nah, saya contohkan untuk latihan huruf yang berbaris dhammah. Maka bunyinya menjadi u. Hulika, wulida, ghufira, husina, syukira, nufikha, uzima, ghufira, khusifa, hushira, nuzila, khutima, nukitha, hudira, ghudiba, muthila, ju'ila, dhukira, kufira, tubi'a, nudhira, wu'ida, zuhiqa, subira, turika. Ya, baik. Adapun untuk latihannya ini nanti, silahkan latih sendiri di rumah, berulang-ulang, dan tidak boleh dihafalkan, maksudnya kata-katanya ya, kata-katanya tidak boleh dihafalkan, akan tetapi kenali betul hurufnya. Ingat, kita namanya belajar Al-Quran, belajar membaca Al-Quran atau belajar tilawah, maka kita harus melihat. Dan membaca Al-Quran sendiri itu melibatkan beberapa indera sekaligus. Pertama adalah indera penglihatan, kemudian pendengaran, kemudian pengucapan. Penglihatan dulu, pengucapan, dan pendengaran. Akan tetapi semuanya diproses dalam otak. Penglihatan masuk ke otak, kemudian dari otak itu masuk ke pengucapan, kemudian dari pengucapan itu ke pendengaran. Keseluruhan daripada indera tersebut saling berkolaborasi sehingga saling berurutan seperti itu. Dan semua itu bisa kita kita lakukan, kita biasakan kalau kita sering berlatih. Maka kunci keberhasilan pada tahapan ini tak lain adalah seringnya berlatih. Ingat, jam terbang seseorang itu sangatlah dipengaruhi daripada sering tidaknya ia berlatih. Maka himbauan dari saya, hendaknya kita semuanya sering-seringkan berlatih. Kemudian sebagai tambahan juga, sering-seringkan juga menyimak murotal. Jadi seperti ketika saya membaca tadi, hulika, maka simaklah betul-betul sembari membaca di dalam hati. Atau kemudian di tahapan kedua bisa sembari ikut baca juga. Ketika mendapati bacaan kita berbeda dengan yang mencontohkan, maka bisa dikatakan bahwasanya kita membaca dengan salah. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk mengetahui salah atau benar ketika kita belajar mandiri. Seperti itu. Nah, cukup, ini adalah tahapan pertama daripada buku pertama, yang paling awal, tahapan yang paling awal. Insya Allah kita akan berlanjut kepada
pembahasan tentang huruf mad atau panjang pendek, dan itu pada sesi berikutnya insyaallah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.